Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Kami bersyukur kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama untuk hening sejenak, mempersiapkan diri kita untuk memasuki liturgi ibadah kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mengawali ibadah ini dengan lintani melalui Mazmur 43 yang demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Sebab dialah Allah, tempat pengungsianku. Sebab dialah Allah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang ya Tuhan, supaya aku dituntun dan dibawa ke tempat kediaman-Mu. Akan kuangkat kecapi dan suaraku untuk memuji Engkau, dan kunaikkan syukur kepada penolongku dan Allahku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudaraku, Jemaat GKI Banjarnegara, mari kita kuduskan kebaktian ini dengan bersama-sama mengaku pertolongan kepada kita hanya datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kepadamu. Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang di surga, kiranya ibadah kami yang akan diselenggarakan saat ini menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah ini semua juga menjadi berkat bagi setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk seluruh berkat-berkat pemeliharaan Tuhan.
kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Namun kami menyadari Tuhan, di dalam kami menanggapi cinta kasih-Mu, di dalam kami menanggapi berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami menyadari bahwa ternyata kehidupan kami banyak sekali dosa dan kesalahan. Baik itu melalui perkataan kami maupun melalui perbuatan-perbuatan kami. Baik itu yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk beribadah kepadamu yang kudus. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Karena kami meyakini bahwa hanya Engkaulah, darah-Mu lah yang boleh mengkuduskan setiap kami, menyucikan setiap kami. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan. Biarlah dengan pengampunan itu kami boleh semakin lebih baik di dalam kehidupan kami mendatang. Kami semakin lebih mengasihi Tuhan dan memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami, untuk kami tetap hidup kudus di dalam Tuhan, hidup yang senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Dan kami persembahkan juga seluruh rangkaian ibadah pada kesempatan ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar sepanjang kehidupan yang telah kami jalani. Hanya karena kasih-Mu ya Tuhan, maka kami ada seperti sekarang ini. Dan biarlah kami boleh menyatakan rasa syukur kami dengan menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah dan pimpinlah kami semua, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan dengan jelas. Dan dengan pertolongan dari Tuhan, maka firman Tuhan ini boleh mendasari seluruh kehidupan kami dan juga sungguh-sungguh kami taati. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, kami semua yang ada di sini sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Secara demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara, ada sebuah pepatah dalam bahasa Jawa
yang mengatakan jer basuki mawa beo. Ada pepatah dalam bahasa Jawa yang mengatakan jer basuki mawa beo. Artinya saudara, untuk mencapai keberhasilan, untuk mendapatkan kemuliaan, dibutuhkan pengorbanan. Ada biaya, ada usaha, ada perjuangan yang harus dilakukan. Sebab dengan perjuangan itulah maka kita akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kemuliaan. Saudara, ada benarnya pepatah ini. Kalau kita ingin kaya, punya uang, punya harta yang banyak, maka kita harus berkorban untuk bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, menabung dan lain sebagainya. Maka kita akan bisa meraih apa yang kita mau itu. Anak di sekolah misalnya, kalau dia ingin menjadi anak yang pandai, anak yang berprestasi, yang rankingnya bagus, maka dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, dia harus tekun, dia harus mau bersusah payah untuk bisa meraih prestasi yang terbaik. Atau saudara, kalau kita kepingin sehat misalnya, ada biayanya, yaitu kita harus berolahraga, kita harus mengatur pola makan kita. Kalau kita ingin supaya gereja ini maju misalnya, maka harus ada perjuangan. Kita harus sungguh-sungguh mau bersekutu, bersaksi, melayani, mau bekerja sama, mau saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita ingin supaya kehidupan iman kita baik, maka dibutuhkan pengorbanan. Kita harus rajin beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi, saudara, memang benar, untuk mencapai keberhasilan, untuk mendapatkan kemuliaan, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan usaha dan kesungguhan. Tapi sayangnya, ada orang-orang yang tidak mau seperti itu. Ingin mendapatkan sesuatu, tetapi dia tidak mau berjuang, tidak mau berusaha untuk mendapatkannya, tidak mau berkorban. Ada orang pengen kaya, pengen uang yang banyak, tapi dia malas bekerja, tidak mau sungguh-sungguh bekerja. Mungkin yang paling gampang adalah korupsi atau menipu. Seorang anak ingin bisa lulus di sekolah, mendapatkan ranking yang baik, tapi tidak mau belajar, tidak mau susah, tidak mau tekun. Yang mudah ya nyontek, yang mudah adalah melakukan hal-hal yang tidak tepat dilakukan oleh seorang pelajar. Atau kita kepingin sehat, tetapi kita tidak mau berjuang untuk menjaga kesehatan. Kita tidak mau berkorban untuk misalnya berolahraga, misalnya mengatur pola makan kita. Kita pingin gereja kita maju, tetapi kita abai, kita tidak peduli, kita masa bodoh dengan kehidupan bergereja. Kita pingin menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak mau menderita, kita tidak mau susah. Jadi ada orang saudara-saudara yang sebetulnya tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang mulia, mencapai sebuah keberhasilan dibutuhkan perjuangan, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Saudara, sayangnya hal ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak mau menjadi orang yang susah. Kita lebih ingin menjadi orang yang mudah, ingin mendapatkan sesuatu, berhasil, tapi kita tidak mau berkorban. Keselamatan juga, saudara. Kita ingin supaya kita selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tapi sayang kalau ada orang Kristen yang inginnya jadi orang Kristen yang gampang, yang mudah, tidak mau susah menjadi orang Kristen. Ya cukup seminggu sekali datang kebaktian, tidak mau berpelayanan,
tidak mau sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Ada orang Kristen yang mengikuti cara dunia ini. Kalau dunia mengajarkan, kalau hidupmu pengen enak, pengen mulia, maka ya ikutlah cara dunia. Cara dunia adalah cara yang gampang, yang mudah, yang cepat, yang instan. Pola-pola dunia yang kita ikuti. Saudara, Tuhan mau untuk kita lakukan adalah bagaimana kita mencapai kemuliaan dalam kehidupan kita dengan mengikuti jalan Tuhan. Kalau ingin berhasil dalam hidup kita, berhasilnya di dalam Tuhan, artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, sudah kita dengarkan. Saudara, beberapa kali Tuhan Yesus menggagalkan niat jahat dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mencoba untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Mereka mencobai Tuhan Yesus, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menjebak, menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus berhasil untuk menggagalkan usaha mereka. Nah, di sini dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, secara Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak, terutama kepada murid-muridnya, bahwa mereka tidak boleh menjadi seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka memang mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan, tetapi mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka memang pandai untuk mengajarkan jalan Tuhan, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka dikatakan saudara hanya menjadi orang-orang yang menaruh beban di atas pundaknya orang lain. Artinya mereka mengajar supaya orang lain lakukan, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Dan yang kedua saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak betul-betul sungguh-sungguh melakukannya. Kenapa? Karena mereka memang melakukannya, tetapi dalam rangka supaya mereka dihormati, supaya mereka dipuji oleh orang-orang di sekitar mereka. Karena itu mereka pakai baju, mereka pakai aksesoris, mereka berdiri di tempat-tempat terbuka di mana banyak orang supaya mereka dilihat orang sebagai orang yang saleh. Mereka mencari penghormatan dari dunia ini, dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka memang disebut sebagai pemimpin, tapi hanya disebut sebagai pemimpin. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang bisa diteladani. Nah, saudara, firman Tuhan di sini Tuhan Yesus mengajarkan 3 hal. Yang pertama, jangan kita terlena kepada kemuliaan, kepada penghormatan yang datang dari dunia. Kemuliaan yang datang dari dunia, penghormatan yang datang dari dunia ini adalah penghormatan yang semu, kemuliaan yang fana, yang cuma nampak di luar saja, orang baik, orang saleh, orang selamat, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi jangan terlena dengan penghormatan atau kemuliaan dari dunia ini. Kemudian yang kedua, Tuhan mengajarkan supaya kita mendapatkan kemuliaan, supaya kita mendapatkan keberhasilan, penghormatan, maka kita tidak boleh menggantungkannya kepada diri kita sendiri, kepada pemikiran kita sendiri, kepada usaha kita sendiri. Tetapi di sini dikatakan kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita diajar kalau ingin mendapatkan kemuliaan, maka seseorang harus bersedia merendah dan taat. Ketika kita merendah, ketika kita mau taat, maka dikatakan kita akan menjadi yang terkemuka. Memang tidak mudah menjadi orang yang taat, yang mau bersedia untuk merendah. Tetapi kalau kita melakukannya, pada akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan yang sejati. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita semua memang ingin mendapatkan kemuliaan. Kita ingin menjadi orang yang berhasil.
Kita juga mungkin ingin menjadi orang yang dihormati. Bukan hanya secara jasmani kita mendapatkan kemuliaan, tetapi yang terutama adalah secara rohani. Nah, kalau itu saudara-saudara yang kita kehendaki, kita tidak boleh mencarinya dari dunia ini. Dunia memang bisa memberi kemuliaan. Dunia bisa memberikan penghormatan kepada kita. Tapi apa yang dunia berikan itu fana. Fana itu artinya sementara. Apa yang dunia berikan itu semu. Semu itu artinya tidak sungguh-sungguh. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita, jangan ikuti cara-cara dunia. Kemuliaan yang dunia tawarkan memang adalah kemuliaan yang cepat, yang instan, yang mudah, yang gampang, yang enak. Tidak usah susah kata dunia ini. Kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah pengikut Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita, keberhasilan dalam hidup kita, maka kita diajar untuk menggantungkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kemuliaan seperti apa sih yang Tuhan sediakan untuk kita? Itulah yang kita cari. Kalau kita menjadi orang-orang yang menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, artinya kita taat kepada firman-Nya, kepada perintahnya, kepada kehendak-Nya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan sejati yang Tuhan sudah sediakan. Nah, untuk itulah saudara, mencapai kemuliaan yang Tuhan sediakan itu memang tidak mudah. Kita harus menderita, kita harus mengalami kesusahan. Di sini dikatakan kita harus menjadi orang-orang yang bersedia untuk merendah dan menjadi orang-orang yang taat. Tidak mudah memang menjadi orang yang mau merendah. Tidak mudah menjadi orang yang taat, tetapi ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan kemuliaan yang sejati. Saudara, ada seseorang bernama Kosuke Koyama. Orang ini menulis sebuah buku yang dalam bahasa Indonesia diberi judul "Tidak ada gagang pada salib". Melalui buku yang ditulisnya itu, Koyama mengajarkan bahwa salib itu adalah simbol penderitaan, simbol kesusahan, simbol kematian. Berat memang untuk memikul salib. Dan di salib itu tidak ada gagangnya. Jadi salib itu tidak ada gagang katanya. Tidak bisa ditenteng, tidak bisa diangkat seperti tas. Sehingga dengan demikian itu menjadi ringan buat kita. Satu-satunya cara untuk memikul salib, membawa salib itu adalah dengan dipikul. Dan ketika kita memikul salib, maka kita bisa luka, kita bisa lecet, kita bisa menderita, kita bisa merasakan kesakitan. Tetapi jalan salib yang seperti itulah, dengan memikul salib, maka di hadapan kita tersedia kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Memang menjadi orang Kristen tidak mudah. Mencapai kemuliaan itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Dan pengorbanan kita adalah ketika kita mau taat kepada kehendak Bapa, bergantung sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, bersedia untuk merendah, bersedia untuk taat, tidak mengikuti apa yang dunia ini ajarkan, tidak mencari kemuliaan dari dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang sejati, yang lebih daripada apapun yang dunia ini tawarkan. Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang yang berhasil, jadi orang yang mulia, tetapi mulia di dalam Tuhan, berhasil di dalam Tuhan. Sekalipun kita menderita, sekalipun itu tidak mudah, yang penting kita mau tetap taat kepada Tuhan. Amin.
Marilah saat ini kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menyerahkan kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan dengan setia. Di tengah segala tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami, biarlah kami boleh tetap percaya dan menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kami terus boleh mengikuti jalan Tuhan, sekalipun jalan itu bukanlah jalan yang mudah, karena bagi kami pada akhirnya akan tersedia kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami satukan hati kami berdoa bersama untuk kehidupan gerejamu, khususnya GKI Banjarnegara. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ini, sehingga di tengah segala tantangan kehidupan yang kami jalani, gereja Tuhan ini boleh terus bertumbuh. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang ada, sehingga apapun yang kami hadapi di dunia ini, gereja Tuhan ini akan terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang ada, apapun tantangannya, kami mau jadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, ya Tuhan jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang lemah secara fisik, tapi kiranya Tuhan menjaga iman mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan menjadi sumber berkat dan pertolongan bagi mereka. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya, yang tenggelam dalam pelbagai kesibukan, yang telah mengikuti jalan dunia ini. Ketuklah pintu hati mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh berbalik kembali kepadamu. Kami berdoa untuk aktivitas kehidupan kami bergereja yang saat ini dilakukan secara terbatas, tetapi kami percaya pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan kami semua. Kami berdoa untuk situasi yang masih terjadi di sekitar kami, segala dampak yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, yang meninggal karena penyakit ini. Tuhan, hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk mereka, orang-orang yang diberikan hikmat dan kepandaian oleh Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan obat penangkal bagi penyakit ini. Kami berdoa untuk masyarakat kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan kami bersama, baik kehidupan kami pribadi maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kami.
Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati kami, supaya di tengah segala tantangan yang ada, kami sebagai bangsa juga boleh terus mengalami kesejahteraan. Kami doakan pemerintah kami, Engkau memberikan hikmat di tengah pelbagai persoalan bangsa yang terjadi, supaya dengan hikmat dari Tuhan, pemerintah kami boleh memimpin bangsa dan negara ini mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini, maka pasti Tuhan juga menyertai kami di masa depan kami. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita saat ini menyatakan ungkapan syukur kita dengan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Amsal pasal yang ke-3, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita kumpulkan persembahan dan kita simpan untuk yang di rumah, lalu diserahkan ke gereja di dalam ibadah di gereja, atau dapat ditransfer ke rekening GKI yang telah disediakan. Mari kita kumpulkan persembahan dan kita bawa persembahan kita saat ini, kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan, menghaturkan persembahan syukur yang kesemuanya adalah berkat pemeliharaan Tuhan, yang kami sisihkan untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini, agar layak bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Tuhan juga berkati untuk majelis jemaat Tuhan yang mengelola persembahan. Tuhan berikan hikmat pengertian, sehingga dapat mengatur penggunaan persembahan dengan benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk mempersembahkan hidup kami seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Tidak hanya dengan harta benda yang menjadi berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terimalah seluruh rangkaian persembahan syukur kami
baik itu harta benda, persembahan hidup kami, agar kesemuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudaraku jemaat GKI Banjarnegara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.